Hai, masih bersama saya, Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, terkait dengan kasus yang dihadapi Nikita Mirzani, selain terkait dengan kasus pidana yang berujung pada vonis hakim 4 tahun penjara dalam kasus pemerasan, ada kasus lain yaitu terkait dengan gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang konon katanya Nikita Mirzani menggugat sebesar 244 miliar rupiah. Dalam sidang sebelumnya, mediasi pihak dari penggugat mengajukan proposal senilai 200 miliar rupiah. Dan pada akhirnya proposal tersebut ditolak oleh tergugat. Kemudian tergugat juga sudah menyiapkan proposal gugatan balik, yaitu sebesar 504 miliar rupiah. Ada apa ini sebenarnya? Ya, supaya tidak menjadi fitnah teman-teman, kita bacakan saja informasi berikut ini untuk Anda. Dari Kompas.com, gugatan 244 miliar rupiah Nikita Mirzani ditolak. Reza Gladys klaim rugi 504 miliar. Oke, kita bacakan aja untuk Anda. Jakarta, Kompas.com. Gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan artis Nikita Mirzani senilai 244 miliar mendapat penolakan dari pihak Reza Gladys. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, Marulitua Sianturi. Poin pertama, mereka menanggapinya bahwa mereka menolak proposal yang diajukan oleh para penggugat, yaitu 244 miliar ujar Marulitua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Marulitua menambahkan pihak tergugat juga mendalilkan jawaban mereka berdasarkan putusan nomor 362 dan 363. Nah, kemudian mereka juga mendalilkan di dalam jawaban itu berdasarkan putusan 362 dan putusan 363. Menurut Marulitua, pihak Reza Gladys justru memberikan proposal balasan yang menyatakan bahwa pengusaha skincare tersebut mengalami kerugian sebesar 504 miliar akibat tindakan Nikita. Nah, terus kemudian di poin terakhir juga disampaikan ada mereka kerugian 4 miliar ditambah 500 miliar kata Marulitua. Ia menilai klaim kerugian 504 miliar tersebut tidak masuk akal. Tanggapan saya adalah begini, ini kan kita harus mengerti hukum acara sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa kita tidak bicara namanya perkara pokok, kita bicara namanya identifikasi masalah. Terus kemudian bicara solusi dalam proses mediasi, kata Marulitua. Kalau tadi didalilkan kerugian 4 miliar dan 500 miliar, saya kira itu irasional Karena kan kalau kita mau baca baik-baik putusan 362 dan putusan 363 kan jelas. Uang 4 miliar itu kemana? Itu kan dalam penyitaan. Nah, terus kemudian bicara namanya 500 miliar. Ini kan irasional, kata Marulitua.
Mariltua menegaskan bahwa klaim kerugian 504 miliar seharusnya disampaikan pihak Rijal Gladys dalam perkara pokok. Ada nanti ranahnya, yaitu dalam perkara pokok. Jadi kita nggak bicara kerugian-kerugian dalam proses mediasi. Ya nanti kalau mereka mau melakukan gugatan balik ya melalui namanya rekonvensi, silahkan. Kita akhiri dulu, kita selesaikan dulu proses mediasi ini. Baru nanti ada tahapan berikutnya. Begitu kata Mariltua. Mariltua mengatakan bahwa Rabu kemarin 25 Rabu yang akan datang 25 November 2025 pekan depan menjadi penentu apakah mediasi antara Nikita dan Rijal Gladys menghasilkan kesepakatan. Ia memastikan Nikita Mirzani akan hadir dalam pertemuan tersebut. Ya betul, akan jadi penentu. Walaupun sebenarnya kan hari ini kan kita sudah melihat jawaban dari para tergugat ya. Jawabannya menolak. Ya, proposal dari para penggugat iya kan. Tapi secara resmi nanti, apakah mediasi deadlock atau tidak? Itu nanti minggu depan, tanggal 25 November 2025, pukul 14.00 WIB. Sebelumnya diberitakan bahwa gugatan 244 miliar oleh Nikita Mirzani menitik beratkan pada dugaan perbuatan melawan hukum oleh pihak Rijal Gladys. Kuasa hukum Nikita Andi Sarifudin menyebut akar masalah berawal dari kerjasama promosi produk kecantikan yang dibatalkan sepihak. Ada nggak kerjasama promosi? Kerjasama promosi produk ada nggak teman-teman? Yang dibatalkan sepihak. Kesepakatan dibatalkan dengan memanfaatkan instrumen hukum pidana. Ini menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial, tutur Andi. Menurut kuasa hukum lainnya, Sri Sinduwati, seharusnya Nikita mengulas produk Rijal Gladys secara positif. Namun perjanjian itu gagal dijalankan. Dalam gugatan, Nikita menuntut kerugian material sebesar 4 miliar, kerugian lainnya 40 miliar dan kerugian lainnya lagi 200 miliar rupiah. Jadi total 244 miliar rupiah. Wow. Banyak juga ya. Kita bahas ya teman-teman, kita bahas. Oke teman-teman, saya sudah membacakan ini dan ini juga menjadi ramai di berbagai media karena banyak media yang menulis terkait dengan hal ini. Adanya gugatan perbuatan melawan hukum dari terdakwa yang divonis 4 tahun penjara oleh hakim, kemudian menggugat perbuatan melawan hukum. Ya silakan Anda cerna sendiri. Kemudian yang digugat adalah terkait dengan kesepakatan adanya perjanjian yang mana saya tidak tahu ya, mungkin pada mereka lah yang tahu. Tetapi begini ya teman-teman ya, kasus perdata itu ya untuk membuktikan apakah kedua belah pihak ini terikat dalam sebuah perjanjian. Apakah bisa dikatakan perjanjian ketika salah satu pihak mengalami tekanan? Atau apakah bisa dalam sebuah perjanjian tidak saling ketemu? Apakah bisa dalam sebuah perjanjian tidak ada hak dan kewajiban? Dan itulah mungkin ya teman-teman bisa mencerna sendiri. Sebenarnya ini gugatan apa begitu ya? Inilah yang terjadi. Dan saya beberapa kali telah membahas ya di Komal TikTok ya terutama. Dan ini memang hak setiap warga negara untuk melakukan gugatan keperdataan. Namun haruslah ya para pihak
ya memiliki bukti-bukti yang akurat. Jangan hanya sekedar mempermainkan hukum karena mengatasnamakan hak pribadi. Dan mari kita simak obrolan dari percakapan di Komal berikut ini. Jadi apa yang tadi Mr. Ji sampaikan ataupun bacakan benar adanya. Jadi kan memang di dalam proses mediasi ini sebenarnya kita ketahui lah di minggu yang lalunya lagi sebelum sidang kemarin itu kan dari pihak penggugat menyampaikan permintaannya untuk mencapai suatu mufakat atau kesepakatan di dalam proses mediasi yang dimana mereka mengklaim bahwa kerugian yang dialami oleh Nikita Mirzani itu kan kalau secara jumlah total keseluruhannya itu kan 244 miliar. Yeah. Namun yang tertulis di dalam proposal pengajuan mereka itu adalah nilainya sekitar 200 miliar. Nah, sekarang kita menjawab nih atau menanggapi. Nah, di poin kita menanggapi dalam proposal yang diajukan oleh penggugat, kita dari pihak Reza Gladys itu menolak betul tadi soal berita itu, menolak secara tegas karena justru kami menganggap bahwa kita ini adalah orang yang mempunyai kerugian ataupun dampak langsung terhadap perbuatan dari si penggugat ini, dalam arti ini Nikita Mirzani yang secara nyata benar ada peristiwa pengancaman di dalam peristiwa hukum yang kemarin mungkin kita sering saksikan itu kan ada namanya, kita ketahui bahwa sudah diketok dan sudah divonis oleh majelis. Di situ ada perbuatan bersama-sama Ismail Marzuki dan Nikita Mirzani melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, korbannya itu kan berarti kan Reza Gladys. Jadi seharusnya memang kami yang menuntut kepada mereka, bukannya mereka menuntut kepada kita. Kalau misalkan mereka itu beralasan karena kita melaporkan ini ke polisi, berarti mereka menganggap bahwa ini adalah pembatalan kesepakatan secara sepihak. Mereka salah total. Karena apa? Karena sudah dijelaskan mungkin sama Mr. Z di sini, sudah sering disampaikan sama Bang Leon, sudah dijelaskan juga mengenai bahwa kalau memang mereka menganggap ini adalah kesepakatan, maka di KUH Perdata kita bisa batal. Sering dilakukan oleh mediator ini, rata-rata kebanyakan katanya berhasil nih Mr. Ji untuk mendamaikan kalau prinsipalnya dihadirkan. Ada permintaan seperti itulah juga dari penggugat untuk menghadirkan prinsipal. Ya, makanya agenda berikutnya adalah kalau dua-duanya diminta untuk hadir gitu Mr. Z. Intinya poinnya itu. Tapi kalau hadir 504 miliar kita nggak dikasih juga gimana ya Mr. Z kan? Ya, ini gini, itu ya mediator mengatakan bahwa biasanya kalau di depan mediator ini berhasil, itu ya mungkin kasus-kasus yang normal. Ini kan kasusnya nggak normal, Bang Raffi. Itu dia. Makanya kan ada beberapa senior di tim juga kan, kayak seperti Pak Robert, ada Pak Surya, Bang Biring sekalipun. Bahkan mereka ini kayak menganggap, mohon maaf ya, maksudnya ini bercanda kita ini semacam kayak gugatan komedi, Mr. Z. Gugatan komedi, maka kita tuh kadang berpikir ini kita mau serius atau tidak sih sebenarnya ini. Karena dari awal ini mereka sudah menggugat kita wan prestasi, cabut, gugat lagi wan prestasi, sama Bang Andi digugat, cabut lagi. Nah sekarang gugat lagi. Nah ini kan berkali-kali nih, dari kemarin juga udah minta, dari awal sudah ditegaskan nih sama Pak Surya. Kami minta tolong, bayangin Mr. Z, ini kita loh sebagai kuasa hukum dari tergugat atau dari mewakili Dr. Reza Gladys, kita memohon dan meminta tolong kepada kuasa hukum dari penggugat agar tidak lagi mencabut gugatannya. Coba bayangin. Biasanya kan tergugat ini kan, tolong dong cabut dong, udahlah kita damai aja. Benar nggak Mr. Z?
Iya, iya. Tapi ini sudah disampaikan sama Pak Surya dari jauh-jauh hari kemarin. Iya. Kami minta tolong Eh, jangan dicabut ya. Ada. jadi Gimana? perbin Baru kali ini makanya Mister Si aneh. iya, 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 iya. Dan sebagaimana teman-teman ketahui bersama, dan kita juga menyaksikan bahwa Nikita Mirjani telah divonis ya oleh pengadilan di tingkat pertama, oleh pengadilan negeri ya, hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan, divonis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pemerasan sebagaimana diatur ya menggunakan ITE ya, pasal 27B ayat 2. Itu adalah fakta. Dan vonis hakim saat ini sudah diketuk palu ya, sudah diketuk palu. Namun Nikita Mirjani tidak terima dan saat ini sedang menjalani proses banding. Ya, apakah proses banding ini bisa mengurangi hukumannya? Ya bisa saja, tetapi juga bisa memberatkan. Itulah masalahnya. Jadi sidang perdata berlangsung, sidang banding pun berlangsung. Itulah fakta-fakta proses hukum yang sedang kita lihat saat ini. Kita hanya melihat dari sisi ini, ya, sisi ini. Terlepas semua dari faktor-faktor yang lain. Kita hanya melihat proses hukumnya tanpa memperhatikan, tanpa mempedulikan faktor kebencian atau faktor memuja. Yang jelas kita harus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Itulah makanya mengapa saya terus menyampaikan informasi terkait dengan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta persidangan. Mari kita simak tayangan berikut. Di mana sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pemerasan terhadap saksi Retsa Gladys Pratianisari. Itu saja teman-teman, semoga teman-teman bisa memberikan masukan kepada saya untuk apalagi yang harus kita bahas selain hal ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Bye.